Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Hisham dengan NIM 220 9350 2240 dari kelas Manajemen I angkatan 2022. Pada kali ini saya sedikit ingin berbagi kepada teman-teman sekalian mengenai hak yang telah diatur tentunya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh itu, sebagai pengantar bahwasanya Indonesia mengakui hak-hak sipil dan politik sebagai hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Kewajiban warga negara termasuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tentunya. Nah, hal tersebut telah ada pada kewajiban warga negara dan juga untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga disebut dalam hukum Indonesia. Hal ini mencakup hak atas pekerjaan, tentunya juga pendidikan, dan juga standar hidup yang layak. Kewajiban masyarakat antara lain mengamalkan etika sosial dan juga menghormati hak orang lain untuk memahami hak dan kewajiban Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melihat sejarah perkembangan hukum di negeri ini. Tentunya Indonesia mempunyai warisan hukum yang kaya, khususnya dipengaruhi oleh hukum Hindu-Buddha, hukum Islam, dan juga hukum kolonial Belanda. Semua itu menjadi dasar konsep hak dan kewajiban yang ada saat ini. Landasan utama hak dan kewajiban di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak-hak dasar warga negara dan kewajibannya terhadap negara itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 merinci hak-hak dasar warga negara seperti hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat, hak beragama, hak untuk belajar, dan hak untuk bekerja. Nah, tidak hanya itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi titik tolak ukur terbentuknya hukum di Indonesia. Hak dan kewajiban juga mengandung arti perlindungan hukum, di mana setiap individu mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan negara yang mempunyai kewajiban dalam menyediakan sistem peradilan yang berfungsi dengan baik. Nah, sebagai pengantar teman-teman, namun kali ini saya akan lebih berfokus mengenai apa-apa saja hak yang harus didapatkan oleh warga negara itu sendiri, di mana saya akan menjelaskan hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, pertama, terdapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini merupakan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Yang kedua, terdapat hak membela negara, di mana hak tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, terdapat hak berpendapat tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, terdapat kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ayat 1 berbunyi bahwasanya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwasanya Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, terdapat ayat kedua yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima, terdapat hakikat serta dalam pertahanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, terdapat hak untuk mendapatkan pengajaran tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ayat 1 menerangkan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan ayat 2 dijelaskan bahwasanya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari ke-6 poin yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya ke-6 poin tersebut merupakan 6 poin dasar, dan juga sebenarnya masih banyak sekali hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada di negara kita itu negara Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian paham terhadap apa yang telah saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.